Boleh Ustaz kasih pantun satu? Jalan-jalan ke kota Paris, lihat gedung berbaris-baris. Kalau kalian tidak egois, jawab salam Ustaz dengan romantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pojok ke pojok Ustaz lihat soleh-soleh, ganteng-ganteng. Iya, Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang sering sekali oleh umatku melupakan nikmat itu. Mau tahu tidak? Betul. Apa nikmat itu Ustaz? Yang pertama kata Rasulullah, banyak sekali nanti umatku yang melupakan nikmat sehat. Pergi ke sekolah, sakit kepala dikit, alah, gak mau pergi sekolah, sakit kepala aku. Sakit kepala sedikit gak pergi sekolah. Padahal berapa banyak orang-orang yang terbaring di rumah sakit, mereka pengen sehat kembali. Betul tidak? Betul tidak? Maka sakit-sakit dikit pergi terus. Nah, yang perempuan jerawat dikit, mak tak mau pergi sekolah hari ini. Kenapa? Tu lihat jerawat kami besar lidah. Malu tidak main guru. Malu lihat kawan dia. Anak Ustaz, hari ini ada jerawat manis, betul tidak? Hei, berapa banyak di luar sana yang mereka terbaring di ruang ICU, betul tidak? Apa permintaan mereka? Suami bilang sama yayangnya, Yayang, bebek, jual bebek, bebek jual harta bebek. Kenapa? Saya pengen sehat, betul Bapak? Betul, saya pengen sehat. Pagi-pagi berangkat dulu cari uang. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, bapak-bapak. Tapi ketika sudah terbaring di rumah sakit, mereka bilang, bebek, jual harta papa. Papa pengen berobat kemana? Singapura. Papa pengen berobat kemana? Malaysia. Kenapa? Karena di sini tidak ada dokter, sudah lama sekali di ruang ICU, pengen berobat kemana-mana. Betul tidak? Maka bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesehatan. Nah, kan? Umur walaupun 16 tahun, 17 tahun, tapi semangatnya alhamdulillah masih muda. Alhamdulillah. Cobalah ibu-ibu kita, ibu-ibu salehah semuanya, semoga sehat semuanya. Amin. Ibu-ibu guru kita semoga sehat semuanya. Bapak-bapak guru kita yang ganteng-ganteng ini semoga soleh-soleh semuanya. Amin ya Allah. Diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan semuanya yang belum nikah supaya dapat yayang yang soleh-solehah insyaallah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kadang mungkin tuh ini Bapak Ustaz. Kemana-mana usah bawa Bapak. Ini Bapak Ustaz. Kayak gini cikgu juga, kepala sekolah SD. Tapi sekarang Bapak ada pensiun. Jadi kan kalau Ramadan kayak ini usah bawa mana-mana. Anak Ustaz, kalau kita sudah umur, sudah menikah, udah sibuk, semua udah sibuk. Misalnya habis. Nah,
Jadi kita nggak ada waktu-waktu untuk main-main lagi, untuk ini nggak bisa lagi. Kenapa? Al-waktu sudah sempit, waktu itu sudah sempit. Maka kata Imam Ali apa? Al-waktu kasayf, fa'ilam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak bisa potong, tidak bisa kamu jaga waktu itu sebaik-baiknya, tiba-tiba dia tidak akan memotongmu. Apa itu maknanya Ustaz? Tiba-tiba kamu nanti ini. Kelas 8 lah. Kelas 8. Berarti itu kelas 2 SMP ya. Kemah. Ibu, betul. Kemah tiba-tiba udah sampai undangan nanti ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kenal nggak yang dulu nama saya tinggal rubah aja N jadi Neymar. Oh ya. Kenapa? Itulah Ustaz. Ini alhamdulillah ada undangan Ustaz. Saya mau nikah besok Ustaz. Tolong datang. Di mana nikahnya? Di Masjid Raya Baitur Rahman. Dengan apa? Dengan salisa. Lagi anak. Nah, betul. Singkat kali waktunya. Tiba-tiba Ustaz nanti kan udah punya anak 4, 5 Ustaz kan. Ustaz suka jalan kayak ini. Jadi kan Ustaz kan ngajar ibu-ibu. Banyak Ustaz ngajar ibu-ibu. Ada bapak-bapak juga Ustaz ngajar. Ngajar apa? Ngajar Al-Quran. Udah tua-tua belum bisa baca Quran. Dan Quran udah berputih, belum bisa baca Quran. Dan Bu, betul. Datang ke Ustaz kan. Ustaz, pakai mu'am Ustaz. Wadah muda-muda berapa kan? Dapat tak ada Ustaz? Pakai wadah video yang bermakna. Ini soal saya kan? Baik dia buka abang saya ke haji orang lain Ustaz. Ada. Ustaz, badan ada berapa Ustaz? Jangan badan ada. Maka dia buat amak hana punya apa tu. Maka dia jawab apa? Sempurna belum dah Ustaz. Tapi alhamdulillah sudah tua pun masih ada niat belajar kan? Alhamdulillah. Ustaz ini sampaikan apa? Kalau sudah tua belajar, hari ini Ustaz ajarkan izhar. Ibu, kita belajar izhar ni. Izhar ada berapa? Huruf-hurufnya ha, aina, ghain, kha. Tengok kedua dah. Tak ulang-ulang, tengok kedua dah. Betul. Hari ini kita ajarkan, besok dah lupa lagi. Hari ini kita ajarkan, besok dah lupa lagi. Betul kakak? Ibu-ibu betul kan? Itu dia. Kalau belajar udah tua itu bagaikan mengukir di atas air. Makin kita ukir, makin dia hilang. Makin kita ukir, makin dia hilang. Kalau belajar di waktu muda, bagaikan mengukir di atas mana? Atas batu, kan? Kita ukir, nampak dia kan? Kelihatan kan? Anak Ustaz, maka belajar di waktu kecil seperti ini kita maksimalkan sebaik-baiknya. Mendengar ceritanya, betul. Baik dengar cerita kan? Ramadan. Karena dengar ini pahala. Anak-anak Ustaz, suatu ketika Rasulullah lagi duduk Rasulullah dengan sahabat Rasulullah bilang kayak ini. Akan masuk dari pintu sana penghuni surga. Coba lihat lihat di sana. Enggak ada kan? Tapi ketika itu ada. Akan masuk dari pintu sana penghuni surga. Masuk. Solat biasa buat. Sahabat mulai melihat sangat juga. Ini ada ibu-ibu wanita santri kami. Ya, sangat tidak rumah. Tapi nggak nampak ciri-ciri penghuni surga. Pakaiannya biasa, kayaknya orang ini jarang pun salat-salat sama Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah bilang penghuni surga? Itulah sahabat Anas suka boleh terus nanti. Ini pekerjaannya wajar buat dia. Ternyata besoknya datang lagi orang itu. Sudah sini masuknya. Kayak Ustaz ganteng itu orang harus pakai. Masuk. Kata Rasulullah akan masuk dari pintu sana penghuni surga. Tiba-tiba datang orangnya. Sahabat mulai melihat, orang kemarin kok. Tapi tak nampak orang itu penghuni surga. Dan hari ketiganya Rasulullah bilang lagi akan masuk dari pintu sana penghuni surga. Masuk lagi semua lihat, orang kemarin. Tapi pakaian biasa-biasa saja tiba-tiba datang Anas bin Malik. Datang jumpai. Wahai fulan, saya seperti ini. Lagi cekcok di rumah tangga saya. Boleh tidak malam ini saya nginap di rumah kami? Boleh, kata si fulan itu. Boleh, silahkan aja. Maka hari itu Anas bin Malik datang nginap di rumah
nginap di rumah dia. Malamnya Anas bangun sholat malam. Ketika Anas sholat malam, orang ini juga bangun sholat malam. Habis itu tidur lagi. Kan Anas lihat, kok nggak ada ciri-ciri penghuni surganya? Sholatnya biasa-biasa aja, sama aja kayak aku. Apa kelebihannya? Kok nggak ada, biasa-biasa aja. Hari kedua dilihat lagi sama Anas, dicek lagi sama Anas. Rupanya sholat wajib aja, sholat biasa-biasa aja Pak Ustaz, biasa-biasa aja sholat dah. Udah habis itu kan dia mana? Kayaknya nggak ada nampak-nampaknya penghuni surga. Tapi kenapa Rasulullah bilang penghuni surga? Penasaran dia udah. Penasaran dia udah. Akhirnya hari ketiga Anas memberanikan diri datang. Jadi kayak ini ceritanya. Memang Keman. Ramadan. Dah. Memang Keman. Ini siapa nama Quran? Katakanlah Keman. Keman. Saya melihat ibadahnya biasa saja. Ibadahnya biasa saja. Tapi Rasulullah sampai mengatakan engkau penghuni surga 3 kali Rasulullah sebutkan. Ada apa? Apakah ada amalan-amalan di belakang saya yang tidak kau tampakkan? Nah, dibilang sama orang ini kayak gini. Seperti yang kau lihat bahwa ibadah saya memang seperti ini biasa-biasa saja. Tapi ada satu amalan barangkali itulah yang membuat Rasulullah menyebutkan demikian. Apa amalan itu? Setiap saya mau tidur malam, mau bobo malam, setiap saya mau bobo, saya selalu berniat dalam hati, ya Allah ya Rahman, ampun dosa-dosa ya Allah. Ya, ngerti kan? Betul kan? Ngerti bahasa Inggris kan? Ya Allah, ampun dosa-dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman, mulai malam ini ya Allah, semua sahabat-sahabat saya, siapapun ya Allah yang ngomong saya di depan ataupun ngomong saya di belakang ya Allah, semua saya maafkan ya Allah. Hadali dusta antara kita. Nah, tidak ada lagi kaitan antara saya dengan mereka ya Allah. Semua saya maafkan. Yang ngomong di depan saya maafkan, yang ngomong di belakang saya jelek-jelekin saya maafkan, semua saya maafkan. Ya Allah ya Rahman, tinggal saya dengan Engkau ya Allah. Maknanya apa? Dia ingin membersihkan hatinya. Setiap malam dia ingin membersihkan hati. Maka ayat itu persis seperti Ustaz sampaikan tadi. Ma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Anak Ustaz, ternyata orang ini disebut oleh Rasulullah penghuni surga gara-gara dia senantiasa menjaga hatinya. Gara-gara dia menjaga, membersihkan hatinya. Agar apa? Tidak ada iri, tidak ada dengki kepada saudara-saudaranya. Siapapun yang ngomongin dia di depan, tetap dia maafkan. Walaupun dia jelek-jelekin, tetap dia maafkan. Ngomongin di belakang, kadang dia nggak tahu, tetap dia maafkan. Siapapun yang ngomongin dia, tetap dimaafkan. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz ada kayak gitu semuanya. Guru-guru ada kayak gitu. Mak nggak ada angguk kayak gini kalau ada. Ada, Bu, ada Bu. Angguk dah, buat senang hati dia punya betul. Kayak gini dah. Alhamdulillah ada kan? Bapak ada kan? Alhamdulillah ya Allah. Ustaz ada kan? Bersih anak-anak Ustaz ada semuanya? Ada. Jadi anak-anak soleh semuanya bersih hati. Dari kecil kita bersihkan hati. Alhamdulillah, hari ini kata orang DT kan, ini ada Ustaz DT yang datang soleh-soleh Ustaz Andri. Ya Allah, ini soleh-soleh ini luar biasa nih. Katanya Ustaz, Nabi ya Allah menyampaikan tentang bersih hati untuk anak-anak SMP. Tapi Ustaz lihat tadi dari tadi, alhamdulillah, sholat duha itu orang lain sholat duha, alhamdulillah hatinya bersih. Masya Allah, rezeki orang tua kita diberkahi oleh Allah. Amin. Anak Ustaz yang sholat duha ke sini, Ustaz apa hubungannya Ustaz? Saya kan nggak cari rezeki Ustaz. Besar kan hubungannya. Anak Ustaz sholat duha, angkat tangan, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Nabi guru-guru dulu bersehat ya Allah, ya Allah nabi guru-guru dulu ya Allah bersehat ya Allah, mudah rezeki guru-guru dulu. Kaya-kaya guru senang-senang, orang tu rajin pergi sekolah, betul tidak? Mau yang bagian mati Honda waktu jalan, karena jadi dia ikutlah kabinnya. Mamanya alhamdulillah berkah rezeki kan, alhamdulillah, betul bukan? Yang aku benar, kan? Alhamdulillah kayak gitu. Habis itu doa kita, ya Allah ya Rahman, diberkahi ya Allah rezeki urun cilum ya Allah. Kita yang salat Tuhan, kita yang berdoa, kadang orang tua kita nggak sempat salat Tuhan.
Ya Ustaz, iya kenapa pagi-pagi tadi kalian masih bobo, orang tua udah berangkat nanti. Pulang jam berapa? Jam 5 nanti pulang orang tua. Maka anak Ustaz sering bilang, anak Ustaz ada uang 5.000 dikasih jajan sama orang tua, ya kan? Siapa di sini yang dikasih 20? Angkat tangan. Angkat duit, mana duit? Atau 50, siapa sini yang kasih 50? Banyak nih jajan kalian. Orang dulu 500 perak dikasih orang tua. Ibu dulu berapa bu? Lo terbaik yang menunjuk pak. Pak terbaik. Ya kan? Wadah jamannya pak dong. Terbaik memang tu. Wadah macam-macam kamu kan terbaik untuk bapak kan. Merokok kerupuk canggih kamu. Jadi, kan? Wadah bawa anak RM5. Udah, tak berharga tak pendek. Anak-anak ni dong yakin Ustaz 20.000, 15.000. Yang ini saya sampaikan 15.000, ambil 5.000 sedekah. Kemana? Ke Palestina. Ada yang datang sumbang Palestina, kasih 5.000. Ustaz, itu kan uang orang tua Ustaz. Yang mana? Itulah hebatnya. Kita sedekah hari ini larinya kemana? Ke orang tua. Berkah rezeki orang tua. Kadang betul saya bilang, orang tua kita lagi-lagi tak sempat juga sedekah. Pagi-pagi mereka tak sempat sedekah. Kenapa? Karena buru-buru cepat pergi ke kantor, pulang-pulang mereka tak sempat. Tapi ada anak yang soleh, dikasih uang, dititip uang orang tua, dia sedekah. Ada kawannya, Besti, Neymar punya kawan satu orang kan? Siapa kawan Neymar yang kalian? Ada Neymar keren namanya, keren. Kemal, lo bikin pun nama pun Neymar. Rupanya 3 rumah pandangan Neymar. Anak Ustaz, Soleh Ustaz, siapa nama saya? Renung dia berkata. Nah, siapa namanya tu? Maulana, ya Allah Maulana besti sama si Neymar. Dibilang sama Neymar, Maulana, berapa kasih jajan dari ini Maulana? Aku enggak kasih jajan ini, berapa? 5.000. Aku dah kasih 10.000 hari ini, Udah, ini ada 2.000 lagi, kita jajan lah, biar sama-sama kita. Ya Allah, soleh kali, alhamdulillah. Maulana, ada kek itu si Neymar? Ada. Nak pegang di video, nah, mak senang tengok, alhamdulillah, kan? Nah, anak besar kayak gitu pergi ke kantin, tapi jangan sekarang ya, nanti habis lebaran nanti, jangan sekarang. Ini tutup pun kantin awak kan? Habis lebaran nanti bawa kawan-kawan. Aku traktir hari ini, makan aku traktir hari ini. Jadi karena kita suka traktir kawan, besok kawan traktir kita, betul tidak? Pas kita lagi nggak ada uang, kawan traktir kita. Alhamdulillah, baik kayak gitu, indah tidak? Sampai tua kan mengenang tu. Tanya sama ibu guru tu, Ustaz yakin ya ibu guru yang sering ditraktir sama orang tu teringat sampai sekarang, betul bukan? Ya kan? Teringat sampai sekarang. Hai, kakaknya kan tak lagi berapa hidup payah benda. Betul kan? Kita kayak itu kan? Alhamdulillah, anak Ustaz semuanya qalbun salim, hati yang bersih. Cerita tadi dia membuat dijamin oleh Rasulullah surga Allah. Maka anak Ustaz semuanya harus bersihkan hatinya. Kata Allah dalam Al-Quran tadi apa? Ma la yanfa'u maluhu wa la banun. Tidak ada manfaat itu harta-hartamu, tidak ada manfaat itu anak-anakmu, kecuali illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah kelak biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Gimana hati yang bersih Ustaz? Tidak ada satupun dia selama ini marah kepada saudaranya, benci kepada saudaranya. Hatinya betul-betul dia jaga. Marah-marah dikit langsung datang, maafin aku ya. Tadi aku kan, aku dulu yang salah, aku dulu yang salah. Dah salah, peluk-pelukan, Maulana, kayak gini tuan dulu. Maulana lepas cerita. Ramadan itu harus semangat. Maulana praktek dulu kita. Sini Ustaz pura-pura Ustaz datang. Ustaz tadi yang salah Maulana kan. Maulana maafin Ustaz Maulana ya. Tadi Ustaz doang yang salah. Ya, maafinlah. Betul. Alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah. Renung mana dulu. Kan? Kalau kami orang ini kan, kalau jumpa sama ustaz-ustaz dan ustaz-ustaz ganteng soleha tu kan, kita kan, gitu, Maulana, duduk Maulana. Alhamdulillah.
bersih hati. Akhirnya apa? Senang. Kita pergi sekolah pun senang. Ini ada yang pergi sekolah, betul saya bilang. Kenapa hari ini tak pergi? Malas sekali aku pergi. Malah hari ini kenapa? Ada si Maulana sana. Misalnya, bukan Maulana ni, Maulana sana. Kenapa? Maulana tu kan mulutnya muncung ni. Ngomongin orang cuk sakit ni kena. Bukan Maulana ni, Maulana sana. Akhirnya enggak mau pergi sekolah. Betul. Ada anak-anak yang pergi sekolah gara-gara apa? Gara-gara punya besti-besti yang soleh-solehah semuanya. Amin. Ini kalau ada besti-besti kan? Harus ada besti-besti itu. Mau dengar cerita besti enggak? Mau dengar cerita besti enggak? Ustaz, penting enggak besti dalam hidup ini? Penting kali. Rasulullah bilang kayak ini. Lihat sini, besti. Kalau engkau berkawan dengan orang baik, itu bagaikan engkau berkawan dengan orang penjual minyak kasturi, minyak wangi. Kau berkawan sama dia, duduk sama dia di toko dia, duduk kan? Dikit-dikit, Kak, jikalau rasanya lezat, beli nggak ada, prek aja. Pulang bawa harum tidak? Bawa, karena bestinya orang penjual minyak wangi, betul kan? Kaki dia prek kena, habis go. Tapi aku prek. Hai karena sahabat, nggak apa-apa, prek di belakang. Karena dia berkawan sama besti penjual minyak wangi. Pulang dia bawa harum minyak wangi. Langsung istrinya bilang, iya, yang baru pulang sama sini tadinya, kayak gitu. Iya, karena udah kenal besti, betul kan? Betul kan? Nunggu dah kan? Yo dulu kan? Oke. Yang puasa dah, makanya mata kan tiga ke kan? Hai, yang kedua kata Rasulullah, kalau engkau berkawan dengan orang yang jahat, bagaikan kata Rasulullah berkawan dengan orang las besi. Kayak mana las besi itu? Pernah lihat orang las besi enggak? Seret terbang api ya kan? Kata Rasulullah, kalau kau berkawan dengan mereka, duduk di samping dia, terbakar baju. Enggak terbakar baju, tapi pulang engkau akan membawa bau busuk itu. Betul tidak? Yang pasti baru dua babangnya nampak kan? Tadi ada pegang, ada yang pegang. Baik duduk enak, duduk baca-baca kadang. Itu ibaratnya ini. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Kalau kita berkawan dengan orang tidak baik, jangan harap menyuruh Tuhan dan membegah punya kamungan yang pacuri ini, jika pacuri kahnya. Hanjir ke pacuri ini, kapajau baik pacuri ini. Hanjir ke pacuri ini, hana kapajau baik pacuri, kajik kupi di tengah pada pacuri ini. Sama sih. Tak boleh kan? Yang kedua, kata guru kita, kata ibu-ibu kita, kamungan dengan ulama menyukamungan dengan ulama minimal kahadir ulama minimal kajak dari kodi alhamdulillah minimal nada semayang hana ketika semayang. Kenapa? Engkau berkawan dengan ulama. Alhamdulillah, Ustaz lihat guru-guru kita soleh semuanya. Mupeci bantu alhamdulillah luar biasa. Lu yakin alhamdulillah hafiz Al-Quran dan bapak-bapak ada insyaallah. Amin ya Allah. Ustaz ya? Alhamdulillah. Minimal julai tu ayat levelnya kata hafal, tinggal julai ke alhamdulillah hafiz Al-Quran. Hai betul, kepegang Rasulullah, kalau engkau ingin menghatamkan Al-Quran, baca 3 pun. Baca 3 pun, maka telah menghatamkan Al-Quran. Manda yang hana dah hafal mana? Tak hafal julai tu level pun. Alhamdulillah pun hafal Al-Quran. Bapak-bapak dia pun hafal Al-Quran mana? Lu yakin hana yang ayat level. Mau yang hana ayat level, tapi tu orangnya. Alhamdulillah. Dia baju ya. Alhamdulillah ha. Nanggut boleh buka ke. Halo. Anak Ustaz dengar sini. Suatu hari Rasulullah ini langsung dalam kitab Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir beliau nukil sejarah ini. Suatu ketika Rasulullah ketika masih muda-muda, masih kecil-kecil kayak kalian kan, ada kawan katakanlah Ustaz enak kali Neymar kan? Neymar besti sama si Maulana berdua. Nah Rasulullah dulu ketika masih kecil ada sahabat beliau dekat sekali dengan Rasulullah. Hana dekat ada dulu. Jadi Rasulullah dulu ada sahabat namanya Uqbah bin Mu'ayth. Catat sayangnya, nama siapa? Uqbah bin Mu'ayth atau Abu Mu'ayth dikenal. Halo, siapa namanya? Uqbah bin Mu'ayth, Abu Mu'ayth. Nah,
ini bestinya Rasulullah dulu. Ketika masih kecil-kecil, dekat sekali dengan Rasulullah. Dekat sekali sama Rasulullah. Namanya siapa? Uqbah bin Mu'ayth. Ibu bertanya berapa? Berdua apa? Hei, dah berapa? Anak boleh tu. Dah, kadang-kadang nak buku. Tengok ni. Dan polon dulu. So, ada berkhabar Ustaz? Ada kami hadir, payah hafal. Namanya siapa saya? Uqbah bin Mu'ayth. Anak Ustaz, Uqbah bin Mu'ayth. Ketika itu sahabat dengan Rasulullah ketika masih kecil. Tiba-tiba ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah mengajak Uqbah untuk masuk Islam. Tapi Uqbah ketika itu belum beriman kepada Allah. Orang-orang Quraisy, mereka suka kali undang-undang tamu Ustaz. Suka kali orang tu. Misalnya Abu Lahab, Abu Jahal itu suka kali undang-undang tamu orang tu. Bahkan orang Abu Jahal itu orang-orang kasih minum orang-orang haji. Abu Jahal, orang tu suka kali memang. Suka sedekah orang tu. Memang dermawan orang tu. Walaupun mereka akai jahil, tapi untuk sedekah suka kali orang tu. Suatu ketika si Uqbah bin Mu'ayth undang Rasulullah, "Ya Muhammad, datanglah ke rumahku. Aku ada buat acara sedikit di rumah. Datanglah ke rumahku." Kata Rasulullah, karena Rasulullah sahabat dan sahabat kecil. Jadi Rasulullah berarti bilang sama Rasulullah, "Gak mau aku datang ke rumah engkau sebelum engkau beriman kepada Allah." Kata Rasulullah. Maka ketika itu si Uqbah pun beriman dia kepada Allah. Langsung di depan Rasulullah dia bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, singkat itu, tiba-tiba Rasulullah selesai, Rasulullah pulang. Ketika Rasulullah pulang, datang besti selama ini. Bestinya si Uqbah bin Mu'ayth. Namanya Umayyah bin Khalaf namanya. Siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini musuhnya Allah nih. Musuh Allah, karena orang paling jahat. Paling jahat. Dia benci sekali kepada Rasulullah. Benci sekali. Selalu dia hasut-hasut Rasulullah. Maka datang di giliran, dapat undangan juga karena besti sama si Uqbah. Dibilang sama dia, "Hei, ini orang ini boleh tak ngomongnya keke itu kan? Wakafi. Hei, aku tadi kan kulihat Muhammad datang dari rumahmu. Betul? Betul," kata si Uqbah ini. Jangan-jangan udah beriman sama dia ya. Kata si Uqbah bin Mu'ayth, "Betul. Karena apa? Muhammad tidak mau datang ke rumahku sebelum aku beriman kepada dia." Dibilang sama si Umayyah bin Khalaf, jahat kali dia lihat. Dia bilang kan, "Kalau kayak gitu, aku tak mau datang ke rumah dia. Kalau kita beriman kepada Muhammad, aku tak mau datang lagi ke rumah dia." Dan mulai dari hari ini, hana mengenai dia. Ya, hana mengenai dia. Semua bisnis yang telah kita jalin hari ini, semuanya saya putuskan. Kata si Umayyah bin Khalaf. Cik mana jahatnya? Tapi lebih anehnya lagi, si Uqbah bin Mu'ayth, dia rasa rumput dunia sudah ada dalam hatinya. Dia bilang kayak gini, "Alah, aku pura-pura aja jadi beriman Muhammad. Pura-pura aja aku beriman Muhammad. Supaya apa? Agar dia mau datang ke rumahku." Oke gitu. Bilang sama Umayyah bin Khalaf, "Aku tak bodoh Dia bilang Muhammad lagi sholat di depan Ka'bah. Coba bilang, lalu ludahi Muhammad nanti." Allah. Dilakukan. Datang si Uqbah bin Mu'ayth. Ini pada sahabat Rasulullah ketika kecil. Datang dia, jumpai Rasulullah lagi sholat. Ketika itu dia bilang, "Muhammad, tadi saya hanya pura-pura beriman kepadamu agar engkau mau datang ke rumahku." Allahu Akbar. Wajah yang indah seperti itu berani sekali daripada Uqbah bin Mu'ayth. Rasulullah menangis bersedih. Kenapa? Karena beliau pengen sahabatnya untuk bisa-bisa bersamanya dengan ke surga Allah. Malah dia lebih memilih jalan yang tidak baik. Tiba-tiba datang malaikat Jibril menurunkan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27-28. Catat Al-Furqan 27-28. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Muhammad, tenang Muhammad, jangan bersedih engkau wahai Muhammad. Kelak si Uqbah bin Mu'ayth
akan berada dalam api neraka sambil dia menggigit kedua jarinya dan dia memukul-mukul gini-giniin dirinya. Dia mengatakan, menyesal aku, celaka aku, celaka aku. Kenapa dulu saya tidak ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat 28. Celaka aku, celaka aku, celaka aku. Kenapa dulu saya ikuti Umayyah bin Khalaf, besti yang tidak baik, yang tidak baik. Anak Ustaz, maka perihal besti-bestian ini Al-Quran juga mengajarkan kepada kita agar kita mencari besti yang baik. Ibnu Katsir boleh menjelaskan kenapa di ayat ini tidak langsung disebutkan Umayyah bin Khalaf, tidak disebutkan Uqbah bin Mu'ayth. Karena bakalan ada orang-orang nanti yang menyesal serupa. Dia salah memilih kawan, memilih sahabat ketika masih hidup. Akhirnya apa? Berada di dalam api neraka, dia menyesal. Celaka aku, celaka aku. Padahal dulu ada Neman yang ngajak aku sholat duha, malah aku pilih si Maulana yang ngajak aku main pop. Apa namanya tuh? Sekarang keren-keren ini namanya. Ada MF. Ustaz dengar tuh dari anak-anak, aku bukan mainan MF Ustaz. Gimana MF? Gimana? Apa namanya? Gimana Pak? Betul gimana? PUBG lah macam-macam tu. Padahal waktu sholat dia meninggalkan. Padahal Neymar ngajak, ayo sayang bestiku, ayo sini, aku pengen kita sama-sama di surga Allah. Tak mau aku mau pilih si Maulana. Rugi nanti dia. Bukan Maulana ni Maulana sana. Maulana ni enggak, soleh kali dia. Alhamdulillah. Anak Ustaz siapa nama saya kan? Muhammad. Agak-agak ada Muhammad. Beda-beda tak ada anak murid ini kan? Alhamdulillah. Neymar, alhamdulillah, Muhammad. Agak-agak ada anak. Kemah. Kemah. Tapi dia hampir-hampir sama anak. Lagi kan Kemah. Ustaz Kaisar. Ada yang rumpuk-rumpuk dia kan? Baik dua ni. Ustaz Kaisar, masih kenal saya enggak? Neymar. Dah. Anak Ustaz, siapa nama Ustaz? Kaisar. Kita tak kenal maka tak sayang, betul tidak? Tak sayang maka tak sapa-sapa nanti. Jumpa. Aku kenal tapi malas bersapa. Tak tahu pun namanya. Tapi kalau kenal namanya Ustaz Kaisar, saya loh. Siapa? Saya. Ini SMP apa namanya Ustaz? MC3. Ya Allah, luar biasa ya. 3, Masya Allah, luar biasa. Anak Ustaz, saya loh, anak MC3 yang waktu itu sholat duha di Unida. Ingat gak Ustaz? Oh iya, ingat. Boleh dua-dua sini, ingat. Alhamdulillah, anak Ustaz semuanya. Ya, habis itu, ini perihal tadi cerita tadi. Lihat, betapa menyesalnya nanti si Uqbah bin Mu'ayth. Dia berada dalam api neraka. Kenapa? Rasulullah dulu mengajaknya untuk kebaikan, malah dia tidak mau. Dia malah lebih memilih siapa? Si Umayyah bin Khalaf. Maka anak Ustaz hari ini kita sudah punya sahabat dari pojok ke pojok, ganteng-ganteng semuanya. Halo. Coba senyum dulu semuanya. Senyum yang manis. Senyum yang manis semuanya. Alhamdulillah. Coba pojok sana belum ada yang senyum. Hai Mak. Oh, muka pegang pro-pro dah. Puasa harus senyum. Aduh, senyum semuanya nak. Senyum yang duduk-duduk kita senyum. Senyum gimana? Alhamdulillah. Mami ya Allah. Yang nanti ni tamat kuliah langsung turun tangan dulu. Ustaz nejak belum nikah Ustaz ber. Alhamdulillah. Ini coba senyum semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Nanti bodoh singkat dah. Tanya muda kan mereka pada muda-muda dia kan. Macam main-main lagi macam tiba-tiba ke Tuhan. Alhamdulillah. Ada kata bawa bibi dia. Ya apa? Nah, ibu-ibu yang akan cicaunya. Nah, ni bapak dia apa dia? Baru boleh buat dah dia. Makasih, mengatakan ya. Ti boleh bijak kena tu. Lulu orang dia buat lembang apa tu. Alhamdulillah. Anak Ustaz, ini penting juga perihal ini. Alhamdulillah ada bapak di sini. Semua kita moga-moga jadi anak soleh semuanya. Amin. Tak ada harapan orang tua itu. Orang tua itu maunya apa? Kadang hari ini betul saya bilang. Ini jarang-jarang anak-anak Ustaz ini yang berani bawa bapak ngopi bareng sama kawan. Ustaz ngopi sama kawan sama bapak Ustaz. Ustaz bilang besti saya ni. Besti seumur hidup, dunia akhirat insya-Allah sama-sama. Alhamdulillah. Hai,
Hari ini kita malu kita bawa orang tua. Kenapa? Bentar Pak nggak usah. Ini kami lagi sama-sama besti-besti kami. Bawa mama malu. Jangan. Orang tua sehebat apapun kita, setinggi derajat apapun kita, di pandangan masyarakat, oh tengok kanan di Lobo, oh tengok Pak Kecil kampung, Pak Kecil lawat Pak Kecil. Tetap di pandangan orang tua, nak ada kau baca buku nak baik dua kerja kita ni, baik hek nak ber, anak lo kerap buat, nak kerja kerja, baik dah, ni kau kukirim halia, kau buat dia, nak yang namanya apa dah betul, karena di pandangan orang tua kita tetap kecil sayang. Kita tetap kecil. Sehebat apapun kita tetap kecil. Kita tidak ada apa-apanya di pandangan orang tua. Karena apa? Memang kita kecil. Senantiasa kecil di pandangan orang tua. Maka apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Bukan harta sayang. Bukan harta, bukan rumah. Banyak orang tua mungkin aku sediakan nak, mak, lu kaya mak, helikopter. Mak biasa, mudah, lu sediakan helikopter no. Helikopter apa? Hana bahagia orang Cina. Rumah dah jauh rumah bayar, rumah gimana? Bukan itu yang diingini orang tua. Apa yang diingini orang tua? Anak yang soleh, yang senantiasa mengangkat tangannya, mendoakan orang tua, menghafal Al-Quran, memberikan mahkota, memberikan surga kepada mereka. Anak-anak usi sama-sama kita perbaiki. Guru-guru semuanya, bapak-bapak semuanya harus senantiasa semangat berikan yang terbaik kepada orang tua. Baik mana tanya, oh lu kah kuliah ni, lu kah hanya dah, orang tu senantiasa telepon. Hari ini berapa banyak kalau kita kumpulkan chat kita dengan kawan, siapa skripsi? Betul enggak? Coba kumpulkan itu chat sama bestie kita. Coba print lah dulu, fotokopi, print ke. Siapa skripsi? Semua. Kalau chat orang tua, assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Mak lagi mak, lalu dengan agenda ni. Udah gitu aja. Assalamualaikum mak lagi mak tanya okey. Okey, dengan apa buat dengan kamu mati dunia. Kerja kita jangan dengan buku ni. Menyemangat, muncul boleh. Allah, aku dah bersalah tadi. Hai betul ya. Betul memang realita kayak gini hari ini. Betul kan Ustaz? Coba hari ini tanyakan, khusus kita guru-guru ni, khusus kita berapa hari ini sudah telepon orang tua? Adakah hari ini kita sempatkan waktu minimal 15 menit, 10 menit yang orang tua kita di luar sana, kadang di kampung, kadang di Perut, naik damai, nampak dan macam-macam kan? Ada pohon situ, nangga ada, belum nangga. Nyo mama tengok, kalau video call mama ayah nangga ayah. Mama sekarang tu dah bisa video call kan? Nah, anak-anak Ustaz semuanya alhamdulillah ya, kalian jadi anak soleh semuanya, amin. Tadi sampai tadi kan? Lord ni lu menggambar sampai orang dah kenal dia insya-Allah. Lu menggambar dah. Dengan benar. Alhamdulillah anak-anak Ustaz semuanya jadilah anak soleh, hati yang bersih semuanya. Kalau punya sahabat-sahabat hari ini pegang mereka. Karena sahabat-sahabat kita ini akan kita kenal sampai kita tua nanti insya-Allah. Amin. Amin. Tinggal dah. Hai Neymar, dia tinggal dah. Dia perlu dipegang. Sampai mungkin menonton merubah Ustaz saya Neymar. Tinggal ubah aja. Ni Neymar. Bismillah. Salam. Alhamdulillah. Sampai insya-Allah sahabat kita bestie sampai tua nanti insya-Allah. Sampai kita ke surga. Amin semuanya. Amin. Semuanya. Jadi sahabat itu jangan hanya dunia. Rugi kalau sahabat dunia rugi. Tapi nanti apa? Sampai kita surga jumpai. Kita menghadap Allah. Ya Allah ya Rahman, saya bisa seperti ini karena sahabat saya. Saya bisa seperti ini karena sahabat saya. Saya dulu PPL Ustaz. Misalnya, saya ya Allah dulu BPL, saya mengajarkan Al-Quran di sekolah SMP 3, MCM 3. Tapi ketika itu saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Ketika itu saya nggak ada minyak, tapi ada dia yang datang untuk bonceng. Halo, naik, bareng. Alhamdulillah, pahala luar biasa. Dia masuk surga, tapi tiba-tiba sahabat yang bonceng dia tidak masuk surga. Kita mengadu kepada Allah, maka sahabat yang baik bisa memberi syafaat kepada sahabat yang baik. Jadi yang mendapat dari syafaat itu bukan hanya nanti memang Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Selanjutnya anak yang saleh bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan selanjutnya sahabat yang baik bisa membawa saudara-saudaranya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz semuanya, insyaallah
InsyaAllah. Habis itu bersihkan hati mulai sekarang. Ramadan ini momentum. Tidak ada marah-marah, tidak ada dusta antara kita. Salam semua guru-guru kita, minta doa sama guru-guru kita. Ya Allah, guru-guru saya, doakan saya, semoga saya jadi anak soleh, saya jadi anak soleha, mudah saya belajar, lancar saya menghafal Al-Quran, semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Tangannya kayak gini, nggak ada Allah Akbar gini. Allahu Akbar. Kurang semangat. Allahu Akbar. Bu, berangkat situ. Allahu Akbar. Sambung. Allahu Akbar. Kurang dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Anak ustaz angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. Semoga perkumpulan kita ini apa yang kita bicarakan tidak sia-sia, insyaallah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kita insyaallah di dalam Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni lisan kami ya Allah, ampuni penglihatan kami ya Allah, ampuni pendengaran kami ya Allah, ampuni ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari iri dengki kepada saudara-saudari kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang ya Allah. Sehatkan kami ya Allah, sembuhkan segala penyakit-penyakit kami ya Allah. Mudahkan kami senantiasa taat kepadamu ya Allah. Hadirkan kenikmatan saat kami beribadah ya Allah. Hadirkan kenikmatan saat kami berpuasa ya Allah. Hadirkan kenikmatan saat kami salat ya Allah. Hadirkan kenikmatan saat kami bersedekah membantu saudara-saudara kami di Palestina sana ya Allah. Ya Allah, hadirkan kenikmatan kami ya Allah saat kami membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup, sehatkan mereka ya Allah. Sembuhkan segala penyakit-penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan mereka senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, hadirkan kenikmatan kepada mereka saat mereka beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, kami bermunajat pagi ini kepadamu ya Allah. Jika mereka telah tiada, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Terima amal-amal ibadah mereka sekecil apapun itu ya Allah. Ya Allah, tempatkan mereka di taman surgamu ya Allah, bersama hamba-hambamu yang saleh-salehat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sehatkan ya Allah guru-guru MZ3 ini ya Allah. Sehatkan ya Allah guru-guru kami ya Allah. Berkahi rezeki guru-guru kami ya Allah. Sehatkan kepala sekolahnya ya Allah. Sehatkan seluruh guru-gurunya ya Allah. Mudahkan guru-guru kami senantiasa mendidik, membimbing kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tuntun ya Allah ananda kami ini ya Allah, MZ3 ini ya Allah, menjadi ananda yang saleh-salehah ya Allah, yang senantiasa cinta kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu ya Allah, berbakti kelak kepada kedua orang tuanya ya Allah, yang senantiasa menghormati kepada guru-gurunya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan mereka ya Allah anak-anak yang jiwanya, hatinya bersih ya Allah, qalbun salim ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tuntun keluarga kami semuanya ya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Pasangan-pasangan yang saleh-salehah ya Allah, anak-anak yang saleh-salehah ya Allah, cucu-cucu yang saleh-salehah ya Allah, yang senantiasa mengarahkan kami ke surgamu ya Allah.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Masuk TikTok ya. Like and share nanti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.